Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyani dengan NIM 23111025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek 3 Computer Version dasar Python bagian 2, yaitu Python data struktur. Python data struktur itu ada yang primitif, yaitu integer, string, float, dan boolean. Non primitif itu ada list, tuple, set, dan dictionary. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang, kita masuk ke codingannya ya teman-teman. Ke codingan. Yang pertama itu ada mylist, yang dimana fungsinya itu membuat variabel mylist yang berisi beberapa data dengan tipe yang berbeda-beda. List bersifat heterogen, boleh beda atau boleh beda tipe data. Kemudian mengecek tipe data, tipe atau mylist. Fungsi tipe mengetahui tipe data variabel mylist. Outputnya, list melihat metode yang tersedia, di dir atau mylist. Fungsinya untuk menampilkan fungsi bawaan metode yang dimiliki list. Contohnya ada append, insert, pop, remove, start. Melihat bantuan fungsi help. Fungsinya itu menampilkan penjelasan pengguna. Fungsi sort. Sort itu digunakan untuk mengurutkan data dalam list. Kemudian mengakses elemen list, menampilkan seluruh list print. Fungsinya itu menampilkan semua isi list, mengakses elemen dengan indeks mylist 4. Fungsi mengambil elemen keempat dari list, indeks Python dimulai dari 0. Contoh indeksnya ada indeks flu. Indeks flu ini error karena indeksnya tidak ada di mylist 7. Fungsi Python mencoba mengambil elemen indeks 7 karena list indeks 4 maka muncul error. Fungsi mengambil elemen terakhir dari list, negatif indeks, dihitung dari kanan. Fungsinya itu elemen dari indeks 3 sampai sebelum 5. Jika start tidak tertulis mylist, mengambil data dari indeks 3 sampai akhir list. Fungsinya menyalin seluruh isi list. Mengakses list dalam list. Outputnya itu ada mylist. Fungsinya akan masuk ke delete item pada list dengan indeks di atasnya akan mengisi indeks yang akan dihapus. Kemudian ada plus 10 atau di remove item hello menepati indeks 0. Sebelumnya indeks 1 diikuti item lainnya. Delete menggunakan sly. Ada built-in function item ke dalam list pada indeks tertentu. List yang menepati posisi yang diinsert akan terdorong ke kanan jika indeks pada insert yang banyaknya
banyaknya indeks pada list, maka item yang ditambahkan akan disimpan di akhir list. Kemudian ini hasil insert my list. Kemudian kita akan masuk ke struktur data tuple. Yang pertama itu kita membuat tuple Python atau mytuple. Fungsinya yaitu membuat sebuah tuple yang bernama mytuple. Isi tuple tersebut terdiri dari berbagai tipe data. Ada integer, string, float, boolean, list, dan tuple. Kesimpulannya adalah jadi kesimpulannya tuple bisa menyimpan berbagai tipe data heterogen. Mengecek tipe data Python atau tipe. Fungsi mengetahui tipe data dari variabel mytuple, yang artinya variabel tersebut bertipe tuple. Melihat metode pada tuple, fungsinya menampilkan semua metode fungsi bawaan yang dimiliki tuple. Contoh metode yang penting adalah count dan index. Karena tuple immutable, maka metodenya sedikit dibandingkan list. Melihat penjelasan metode, fungsi menampilkan dokumentasi secara menggunakan fungsi index, menggunakan fungsi indeks. Penjelasan fungsi yaitu digunakan untuk mencari posisi satu nilai dalam tuple. Jika nilai ini tidak ditemukan, maka akan muncul flu error. Selanjutnya ada tuple bersifat immutable. Tuple tidak bisa diubah atau dihapus elemennya. Contoh mengubah nilai tuple yaitu Python mytuple sama dengan 0 sama dengan 23, yang hasilnya tipe error. Tuple object does not support item assignment. Tuple tidak mendukung perubahan data setelah dibuat. Kemudian hasil tipe error tuple object does support item deletion, yaitu elemen tipe juga tidak bisa dihapus. Kemudian ada tuple packing, yang dimana itu Python mytuple sama dengan 4, 10, dan 8. Fungsinya itu untuk menyimpan beberapa nilai dalam tuple tanpa tanda kurung. Ini disebut tuple packing. Dan outputnya itu yaitu 4, 10, dan 8. Tuple unpacking yaitu X, Y, Z. Yang hasil outputnya itu X sama dengan 4, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 8. Jadi setiap elemen tuple termasuk variabel yang berbeda. Kemudian ada fungsi count, yang dimana Python mytuple count fungsinya itu menghitung jumlah munculnya nilai flash dalam tuple. Jika muncul 1, maka outputnya 1. Kemudian menggunakan count pada tuple dalam tuple itu bisa mengambil elemen kelima dari tuple. Menghitung jumlah angka 2 dalam tuple tersebut, maka outputnya 1. Karena angka 2 hanya muncul 1 kali. Kemudian mengakses di dalam tuple. Lengkapnya itu adalah 1 mytuple 4 mengambil elemen keempat yaitu 1, 3, dan 4. Melakukan switching dari indeks 1 sampai sebelum 3. Maka outputnya yaitu 3,
4. Jadi kesimpulan untuk masuk di menampilkan struktur data di dictionary. Maka kita akan menampilkan isi dictionary itu, kita akan menampilkan outputnya. Ini ada K1, K2, list K, dict, list 1, V2, terus ada K1 data dan lain-lain. Fungsi kode di atas ini ialah menampilkan seluruh isi dictionary untuk menyimpan data dalam bentuk key dan flu. Contohnya itu ada key, flu, yang dimana key itu ada K1, K2, dan data. Sedangkan flu ada merupakan angka, yaitu 10, 13, dan hello world. Gimana cara mengakses flu berdasarkan key? Fungsinya itu mengambil nilai dari K2. Maka outputnya adalah 13.5. Atau contoh lain dari output fungsi tersebut ialah Python 1 hello 3.4 dan true. Artinya K berisi list. Kemudian arti K 17.77 memiliki flu flash pada dictionary K. Tidak harus string, bisa juga angka. Mengubah flu berdasarkan K. Itu bisa mengubah nilai K dari K data. Sebelum Python data sudah ada Python Hello World update. Menghapus dictionary fungsinya kemudian melakukan switching dari indeks 1 sampai sebelum 3. Kemudian kita akan masuk ke belum teman-teman. Jangan dong. Kok ini jalan sendiri sih? Benar, karena kan. Sopa bos. Nah, ngelag nalu kan melik data apa kalau? Ternyata mengambil dictionary K. Kemudian jalan sendiri coy. Jangan no. Bisa dong. Ngomong kan. Kurang ajar. Selanjutnya itu kita mengambil flu dari K data, yaitu ini disebut nested dictionary dalam dictionary. List berisi dictionary itu ada nama, umur, ada tiga output, dan fungsinya membuat list yang berisi beberapa dictionary. Strukturnya seperti ini, ada dictionary list ada dictionary 1, 2, dan 3. Berdasarkan pakai untuk menyimpan data banyak orang.
mengambil data dari list dictionary, Python print, umur, tambah kita masuk ke struktur conversion, yaitu ada set, list, tuple, dan dictionary. Kemudian kita mengambil semua key dari dictionary. Yang fungsi kode yang digunakan itu mengambil semua key yang ada dalam dictionary pada dictionary sebelumnya. Key-nya adalah K1, data, list key, dict, 10, 14.4. Dan adapun mengambil semua flu dictionary itu fungsinya yang digunakan untuk mengambil semua flu yang ada di dictionary. Kemudian mengakses subdictionary, outputnya itu mengambil dictionary yang berbeda dalam dictionary ini tersebut. Nested dictionary, struktur data seperti dictionary, disk, K1, dan data. Mengakses flu. Ini memotong dan seharusnya menyampa. Struktur conversion. Struktur conversion ini yaitu Python bisa menggunakan tipe struktur data menggunakan set, list, tuple, dan disk. Yang dimana dia digunakan untuk mengkonversi tipe data, membuat list. Fungsinya itu ialah membuat list dengan isi berbagai tipe data. Kemudian mengecek tipe data, maka outputnya itu list. Fungsinya itu mengetahui tipe data dari variabel mylist. Mengubah list menjadi set. Mengubah list menjadi set karena tidak menyimpan data duplikat, maka angka yang disimpan akan dihapus. Kemudian mengetahui variabel set bertipe set. Mengubah list menjadi tuple, fungsinya itu mengubah list menjadi tuple output. Perbedaannya list bisa diubah, tidak bisa dipakai, dan tuple tidak bisa diubah. Kemudian mengecek tipe data tuple, yang artinya variabel tersebut sekarang bertipe tuple dan menampilkan isi tuple. Jadi outputnya menampilkan isi tuple yang sudah diubah dari konversi list. Kesimpulan untuk presentasi, Python memiliki beberapa struktur tipe data utama yang dicari: struktur data, list, tuple, set, dictionary. Cirinya itu bisa diubah dan ada indeks. Sedangkan tuple tidak bisa diubah, set tidak ada duplikat, dan dictionary itu ada belum data dalam bentuk key dan flu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.